Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Iya. Nah, ini kita berjumpa kembali di eh, program Ngopai, channelnya YouTube Hijrakor di Ngopai 4. Nah, saat ini kita di Empat ya? iya 4. Ya kamu empat ya? Istrinya 4. Kita saat ini di kediamannya Ustadz Aziz. Ustadz Aziz. AA. Aziz apa ya? Jangan pakai Ustaz AA. Aziz apa? Aziz Udin. Apa sih lupa namanya? Ini lupa gue gitu. Namanya siapa sih? Fajri. Fazriudin. Iya, pokoknya Aziz lah. Ustadz Aziz Fazriudin. Kalau di Hijrakor dia statusnya Kan eh, bikin kopi. jubir. Tapi kalau di kontrakan statusnya eh, nunggu ini aja. Apa? Yang masuk-masuk aja dulu. Nerima tamu. Nggak nunggu CV. Tulis aja tuh CV-nya. Yang mau nyari kerja. Ada juga. Nah, itu Sesepuh. nah, teman-teman kita nih di sini. Sesepuh kampung. Nah, dia ada Dede. Ya, yang kelihatan aja nih. Ada Awi. Nah, situ ada Ustadz Diki. Nah, ini ada Fajri nih di belakang dia. Ya, alhamdulillah bisa kumpul lagi setelah lama nggak berjumpa di dunia nyata. Karena memang saat ini sedang pembatasan berskala besar, jadi kemungkinan kita memang nggak akan bisa bertemu secara langsung. Tapi alhamdulillah kita sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah. Di situ ada zona-zonanya untuk wilayah mana saja yang bisa dikunjungi dan bisa berinteraksi secara bebas gitu. Jadi nggak ada pembatasan. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Dan sampai saat ini kita juga masih sibuk dengan urusan dunia. Masya Allah. Masya Allah, kita selalu terkekang oleh apa? Terkekang oleh sistem. Terkekang oleh keadaan sehingga kita harus mengorbankan banyak waktu di luar. Padahal di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang memiliki nilai yang spesial. Tapi kita begitu eh, hirau mungkin nggak hirau, cuma memang keadaannya nggak memungkinkan. Ya, tapi gimana? Apakah emang ya gua bingung lagi gimana nih? Nah, di sini kita mau nanya nih. Intro aja gitu ya. Oke. Kita dalam keadaan begini, Ustaz, apakah dibenarkan? Nah, sementara kita Intronya pingin nggak enak kan? Gue kita bingung mau gimana nih kan. kita kepingin apa? Pingin ada nilai plus di hadapan Allah. Ya mudah-mudahan di setelah Ramadan kita memperoleh ampunannya. Itu yang kita harapkan dan kita ada bekas gitu. Tapi sementara kita sampai saat ini masih sibuk ngurusin kerjaan, tuh. Sementara nggak bisa apa? Padahal cuti ada tapi nggak ngambil cuti. Cutinya buat pulang kampung. Iya, gimana tuh? Aduh, gimana ya? Aku harus berbuat apa ini? Ya, Ngomong. silakan. Belum bikin kopi tapi. Oh, Masnya itu punya orang ya? kamu juga bisa bikin. Belum lagi. Dia gimana Sat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Mas Angga telah mampir ke gubuk saya Cie, kalau gubuk mah ada gridiknya ini tembok ini. dengan sahabatnya Mas Fajrin, ada juga Mas Awi, Mas Dede, Mas Diki, Iya. AA Ajis. Jadi hari ini pertama kali sini ya? Iya, pertama Jauh. pertama. Jauh ya Dari mana Wisma Asri? dari Wisma. Tapi sekarang udah enak aksesnya. Udah nggak PSBB? Di daerah Teluk Pucung, alhamdulillah udah zona hijau. Udah Jadi mulai renggang berarti ya? ya udah mulai renggang, alhamdulillah. Mungkin semoga nanti habis Ramadan
buyar semua ya. Amin, hilang ya. Hilang semua. Dari Babakan ke sini ada PSBB nggak bro? Dari Madegel ke sini apa lagi? Waduh. Jadi rumahnya paling jauh dari sini, sekitar 10 meter kali ya? 10 meter lah. Cuma giling doang gitu. Ya, alhamdulillah di sini kita sudah memasuki hari ke-28 bulan hari ke-27 ya, 27 8. 28. 27, 28, 28 malam ke-29. Iya. Hari ke-28 malam 29. Hari Kamis tanggal 21 Mei. Nah, ini 21. malam hari ke-28. Iya. Malamnya malam ke-29, besok Jumat tuh hari ke-29 Iya. Ramadan. Nah, berarti kalau setelah 29 itu nanti ada Ru'yatul Hilal. Apakah besoknya 1 Syawal atau digenapkan? Oke. Ya, Ramadan jadi 30 hari. Oh ya. Atau justru ketika hilal terlihat menjadi 1 Syawal besoknya langsung 29 hari. Iya ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah di malam 28 jadi nggak terasa nih kita puasa di kondisi yang mengkhawatirkan, berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Beda banget ya sekarang ya. Ya, Pokoknya beda banget dah. ada wabah, ada juga banyak masalah dalam negeri yang prank-prank gitulah pokoknya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, amin. untuk bisa melaksanakan ibadah dan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua niat kita, semua ikhtiar kita, semua amal ibadah kita ini senantiasa tercatat sebagai amal saleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ramadan berakhir nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang mendapatkan predikat takwa. Karena itu dikuncinya. Jadi ketika kita mau lomba nih, kalau di finish bisa dapat piala. Kalau bulan Ramadan kita lomba meraih keberkahan, meraih pahala. Kalau di lomba biasa dapat piala maksudnya. Dapat piala kan, dapat trofi. Kalau di Ramadan kita ngejar pahala. Ketika di akhir Ramadan garis finishnya apa piala dari Allah itu predikat takwa. Takwa. Ya. Iya. Takwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitulah pokoknya. Ya tadi belum dijawab. Apa tuh? Itu intro dulu, intro. Apa ya? Oh, intro. Apa tadi ya? Ya tadi dalam keadaan seperti ini kita ini pingin banget nih ngarepin apa? Ibadah yang spesial, pahala yang spesial. Tapi kondisi kita seperti dilema gitu. Kita nggak bisa meninggalkan pekerjaan kita. Kita masih sibuk dengan kerjaan kita. Ini aja nih apa? Kayak Bang Awi kan nih. Nanti masuk lagi di kerja, masuk kantor. Iya kan. Nah, sementara kan kita harus benar-benar, kalau kata Rasul kan di hari-hari terakhir itu kita harus mengencangkan ikat pinggang kan, bukan begitu? Nah, tapi kita dalam keadaan apakah seperti kita masih bisa layak mendapatkan predikat ampunan Allah gitu? Padahal yang kita harapkan itu tuh, kita udah banyak dosa tapi kita pengen dapat ampunan tapi nggak dapat, ya kayaknya ngerugi banget gitu ya. Udah dikasih kesempatan 1 bulan tapi disia-siakan gitu, seolah-olah disia-siakan gitu. Nah, tapi ya gimana lagi, orang sistemnya begini, kita mau ninggalin kita ya kena sanksi. Iya, gini ya. Iya, betul. Gimana? Berat ya. Sebenarnya kuncinya itu satu sebenarnya. Kesadaran. Sadar. Ya, gimana? Apalagi kita yang udah berumur ya harusnya sadar. Harus sadar. Itu ngaca dulu gua. Lupain aja, itu nggak penting lah. Ya penting cuma nanti lah. Tadi di awal kan dia di Hijrakor jubir. Kalau di kontrakan nunggu terima CV aja. Ya baik lagi kesadaran ya. Kesadaran. Nah, ketika kita sudah berusia apalagi kan, dan udah dapat banyak maklumat, dapat banyak sakofah, dapat banyak ilmu, harusnya namanya kesadaran itu meningkat. Ya. Apalagi udah dikasih tahu yang hak, yang batil, udah ngaji misalkan, udah dapat pemahaman, dapat pemikiran nih. Kalau udah tahu, ya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala bahkan sami'na wa ata'na, harus kita dengar dan harus kita taat. Jadi bukan ketika dapat pemahaman, ketika dapat ilmu, ketika dapat sakofah, bukan malah nggak peduli, bukan malah nanti aja lah kalau udah tua gitu, kalau udah nikah, kalau udah 30-an
Nggak begitu harusnya. Harusnya kesadaran itu muncul ketika kita dapat pemahaman baru. Nah itu yang namanya maklumat sabiqat tuh, informasi yang kita dapat harusnya kita segera sadar. Dan nggak ada yang namanya nanti-nanti. Ya. Tasar itu tanpa tapi tanpa nanti kata Sateko kan? Tanpa syarat. Iya tanpa syarat. Kalau Sateko, kalau setahu saya tanpa tapi tanpa nanti. Tanpa syarat dari mana? Di kaosnya ditulis Oh, itu iya. nama di kaosnya. Taat syariat tanpa syarat juga ada lah. Iya. Di beda jargon doang, itu Iya, masalah. iya, bisa. Ya, Iya, kesadaran yang pertama itu. Nah, sadaran ya. kedua, ketika kita sudah sadar, ya kita harus menjalankan tuh. Dan namanya predikat apa? Yang namanya iman itu kan konsekuensi iman apa sih? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Nah, itu ketaatan. Ya, kita jalankan perintah Allah, kita menjauhi larangannya. Itu juga bagian daripada kesadaran kita sama syariat. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ketika sudah dapat pemahaman, sudah dapat ilmu, sudah dapat pemikiran Islam, ya harus bersegera tuh. Wasari'u. Bersegera, jangan ditunda-tunda lagi. Goal. Ini bukan perkara yang lain ya. Perkara syariat. Ibadah. Ilmu lah ilmu. Jangan disinggung ke yang lain dulu. Ilmu. Jadi ketika sudah dapat pemahaman, terutama perkara tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, nah itu harus bersegera wasari'u ila maghfirah, menuju ampunan dari Allah, ya dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk mereka yang bertakwa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, setelah kita sadar, setelah kita mendapatkan pemahaman, kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangannya, ya. Apakah sudah selesai? Apakah berarti kita sudah punya bekal, sudah cukup? Ternyata enggak sampai di situ. Ya. Kita juga harus memberikan penyadaran kepada orang lain. Ya, jadi kita udah sadar, terus kita biar orang sekitar kita nggak sadar. Maksudnya sadar terhadap syariat ya, sadar terhadap ketaatan. Jadi kita juga harus memberikan penyadaran kepada orang lain dengan cara ya dakwah. Gimana cara dakwahnya? Kita harus memperbanyak ilmu dulu, perbanyak sakofah dulu tadi, memperbanyak tambahan-tambahan pemahaman Islam terutama. Ketika sudah nggak harus banyak-banyak, nggak harus merasa kita sudah soleh sempurna, nggak harus gitu. Ya, yang penting kita udah dapat pemahaman, itu kita sampaikan. Ya, urusan dibilang soalim ya urusan belakangan itu. Mendingan soalim daripada soal kafir kan ya. Jadi itu udah dapat penyadaran, kalau udah sadar kita harus memberikan penyadaran kepada orang lain. Itu hukumnya wajib ya, dakwah itu hukumnya wajib. Mengingatkan sama muslim terutama ya dari surah Al-Asr misalkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati, saling mengingatkan. Nah itu sih intinya, sadar betapa pentingnya kita terikat dan taat pada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian kita juga harus memberikan penyadaran kepada orang-orang lain dengan cara dakwah. Itulah kurang lebih. Ya dengan begitu berarti kondisi kita saat ini mungkin mudah-mudahan Allah ampuni ya. Tapi kalau nilai dari sudut pandang yang lebih mantap lagi, berarti masih lemah ya. Apanya itu? Kitanya gitu. Oh iya. Lemah, masih lemah. Sangat jauh. Lemah. Tapi ya mudah-mudahan Allah ampuni ya. Insya Allah. Dengan segala upaya kita nggak mampu meninggalkan hal yang wajib di satu sisi, tapi di satu sisi kita masih bisa menjalankan yang lain. Nah, makanya tadi kan kita sadar, artinya sadar kita ya kita sebisa mungkin membiasakan diri kita dengan aktivitas kebaikan, terutama ibadah mahdoh. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita ngaji, nuntut ilmu, menambah pemahaman, menambah sakofah. Setelah kita punya bekal, kita bisa memberikan penyadaran dengan dakwah. Nah, ketika kita juga melihat misalkan kondisi saat ini ya terjadi banyak problematika, jadi banyak permasalahan. Kemudian di sisi lain juga ya masalah dalam negeri, kemudian ada tertambah wabah, pokoknya banyak lah, kompleks pokoknya. Nah ini kita juga harus terbuka pemikiran kita,
kira-kira apa yang salah? Apa yang salah ini? Apa yang terjadi di negeri ini? Kayaknya terus menerus kayaknya nih. Terus menerus. Nggak ada selesainya kayaknya ya. Nah, kita harus terbuka, harus mulai menganalisa, belajar kepada yang mafhum. Ya. Kemudian, insya Allah, ketika sudah menemukan akar permasalahannya, ya, itu kita juga harus memberikan penyadaran kepada orang lain. Ya. Misalnya ketemu nih akar masalahnya, wah kayaknya ini problemnya sistemik nih, luas nih, besar nih, mendasar nih. Ya. Dari apa ya, problematika mendasar lah. Nah, berarti udah ketemu nih permasalahannya. Nah, kita harus menyadarkan kepada orang lain, memberikan penyadaran umum, ya, betapa pentingnya kita terikat pada syariat. Nah ya. Sehingga ketika orang-orang sudah sadar pentingnya syariat Islam, pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagai konsekuensi kita orang yang beriman, orang yang muslim, insya Allah, janji Allah pasti Allah akan memberikan kepada manusia itu apa yang namanya, di surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara kamu bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa. Terus kamastakhlafal ladzina min qablihim wal yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Nah, ini janji Allah nih ya. Jadi Allah akan membuat orang-orang yang menerapkan kembali kepada Islam tadi, ya, yang dia berpegang teguh kepada Islam ini aman sentosa setelah mereka berada dalam ketakutan, setelah mereka berada dalam kekhawatiran. Nah, itu penyadaran, ada penyadaran khusus, ada penyadaran umum. Penyadaran umumnya, nah, kayaknya kita break dulu nih. Oke. Sampai kapan kau terus begini, mencari pencerahan hati